Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Sungguh di dalam hadirat Tuhan saja itulah kekuatan kita. Hari-hari kita di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa gitu ya. Biarlah kita semakin melekat setiap saat, kita nggak keluar masuk dalam hadirat Tuhan, tapi senantiasa setiap saat ada di dalam hadiratnya. Nah, malam hari ini kalau kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang bulan ini kita mengambil satu ayat mas gitu ya di Samuel tentang pahlawan yang gagah perkasa gitu. Kalau kita mendengar firman atau tema ini pahlawan yang gagah perkasa, kok rasanya gitu kalau saya lihat pahlawan yang gagah perkasa ketika baca tema ini mikirnya gini, oh bukan buat aku, itu pahlawan yang gagah perkasa itu buat si ini, buat si itu. Pahlawan loh, gagah perkasa, melakukan banyak hal-hal besar. Aku ini apa, biasa-biasa saja. Jujur itu yang saya ketika baca pahlawan yang gagah perkasa, waduh gede-gede ini, pekerjaan-pekerjaan besar ini, bukan untuk kita, bukan untuk saya mungkin ya Pak. Tapi kenapa tema ini diambil oleh House of Kana bulan ini? Kita mau merenungkan tentang pahlawan yang gagah perkasa. Ini adalah kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya ternyata. Jadi pahlawan yang gagah perkasa itu bukan hanya untuk orang-orang besar saja, hanya orang dengan kapasitas kemampuan yang besar, punya hal-hal menakjubkan yang dikerjakan, punya kemampuan yang lebih, prestasi yang besar seperti itu. Ternyata kerinduan Tuhan tentang pahlawan yang gagah perkasa itu adalah untuk kita anak-anaknya. Jadi jangan ditolak dulu tema-tema ini, jangan ditolak dulu firman ini yang kita berpikir bahwa itu bukan saya, itu bukan bagian saya, bukan bagian dari kita. Aku bukan pahlawan. Pahlawan itu apa? Definisi pahlawan mungkin mikir sudah melakukan banyak hal, perkara-perkara yang besar. Atau kalau anak-anak ditanya pahlawan, oh ya pokoknya sudah berjasa, terus orangnya sudah nggak ada, sudah mati gitu ya. Kadang mikir definisi pahlawan itu kan kalau kita lihat makam pahlawan, ya orang-orang yang sudah berjasa terus sudah mati itu dikatakan pahlawan. No, enggak gitu ya. Biarlah setiap kita malam hari ini mau merenungkan bahwa kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita. Tuhan itu menyatakan bahwa kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu untuk kita. Malam hari ini kita mau merenungkan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, the mighty God, Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah perkasa itu menciptakan kita manusia sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan gambarnya berarti jiplakannya Tuhan itu ada pada kita. Tuhan itu ingin bahwa gambarnya itu ada pada kita. Nah, ketika Tuhan yang the mighty God, Tuhan yang besar, Tuhan yang gagah perkasa menciptakan kita manusia ini sesuai dengan gambarnya, Dia ingin bahwa ciptaannya itu mewarisi karakternya, mewarisi karakter Tuhan yang gagah perkasa, the mighty God. Sehingga kalau kita baca kerinduan Tuhan itu. Kenapa di Alkitab, di firman yang kita baca, itu Tuhan sering memanggil orang-orangnya, anak-anaknya itu the mighty man of valor, the mighty man, orang-orangku yang gagah perkasa, orang-orangku atau pahlawan-pahlawanku yang gagah perkasa. Itu Tuhan loh panggil kita, orang-orang yang kita baca ya,
mulai dari Daud, mulai dari Gideon, itu Tuhan bilang the mighty men, orang-orangku yang gagah perkasa. Karena apa? Sadari bahwa itu yang dirindukan Tuhan, bahwa setiap kita itu adalah pahlawan-pahlawan. Nah, seringkali masalahnya adalah kita ini tidak berpikir bahwa kita ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mewarisi karakternya gitu. Itu yang seringkali karena kejatuhan kita dalam dosa sehingga rusak semua image Tuhan ya. Tetapi bersyukur untuk kita yang malam hari ini hadir adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Gambar Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita itu dipulihkan dengan karya Kristus di atas kayu salib. Jadi kita adalah orang-orang yang mewarisi karakter Tuhan. Orang-orang yang gagah perkasa, yang Tuhan bilang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi yang pertama seringkali kita lupa, seringkali kita nggak sadar bahwa karakter Tuhan itu ada pada setiap kita. Karakter yang gagah perkasa seperti Tuhan itu ada pada kita. Ya, itu yang seringkali yang terjadi. Yang kedua, pengertian pahlawan yang gagah perkasa tadi ya. Karena kita sudah terbiasa melihat ya hari pahlawan seperti itu, sehingga apa? Gambar atau persepsi kita, pemikiran kita tentang pahlawan yang gagah perkasa itu seperti apa? Itu seringkali salah. Dua hal ini yang membuat kita ini kayaknya jauh dari tema ini gitu. Jauh dari itu bukan bagianku, tentang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu bukan bagian dari kita ya. Dua hal ini yang seringkali membuat kita itu tidak sadar, tidak menghidupi bahwa karakter itu ada pada setiap kita dan itu diinginkan Tuhan. Ya, malam hari ini kita sama-sama melihat siapa sih the mighty men, orang-orang yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawannya Tuhan itu siapa gitu. Nah, kalau ayat emas kita diambil dari 1 Samuel 16 ayat 18 ya. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 18. Oke, lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini kalau di bahasa Inggrisnya itu the mighty man of valor atau pahlawan, the mighty man of battle gitu ya. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Ini ayat emas kita tentang Daud ya. Kalau kita lihat bahwa ketika Samuel itu sedang sedih hati gitu ya, Tuhan kan bilang ke Samuel, kamu berapa lama lagi kamu gondok itu gitu. Kamu kan Saul itu sudah aku tolak, sudah aku nggak mau gitu. Kamu kok masih gondok gitu, ngapain gitu. Ayo, sekarang tiba waktunya kamu untuk mengurapi. Aku sudah memilih orang gitu ya. Itu di 1 Samuel ini peristiwa ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi raja yang baru, yaitu anak Isai, Daud seperti itu. Nah, kemudian di perikop yang bawahnya ini ketika Saul sang raja yang sudah ditolak oleh Tuhan itu setiap kali sering diganggu oleh roh jahat ya. Dia ngamuk-ngamuk, sering diganggu roh jahat gitu, orang-orangnya
Staf-stafnya itu bilang, ada itu loh, ketika kamu diserang atau diganggu oleh roh jahat, panggil tuh anak Isai. Orang-orang tahu, ya panggil anak Isa yang dari Bethlehem itu, ya dia itu pahlawan yang gagah perkasa untuk dia bisa main kecapi untuk engkau. Daud dikatakan di situ, orang-orang yang ada di sekitarnya mengenali dia bahwa dia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Nah, kalau ngomong tentang siapa sih orang-orang yang gagah perkasa, kayak pahlawan lagi, kita pasti mikir, ngitung diri kita, aku ini pahlawan apa sih kok Tuhan bilang pahlawan? Tapi gini, Tuhan itu banyak memanggil anak-anaknya itu pahlawan-pahlawan gitu ya. Enggak hanya Daud, Gideon. Nah, Gideon itu juga ya, kalau kita lihat di ini mana ya? Oke. Gideon ketika itu bangsa Israel itu sedang melawan Midian gitu kan ya, sedang melawan Midian, terus dia bilang, kok aku dengar cerita dulu itu bangsa kita itu bangsa yang besar, yang dipimpin oleh Tuhan, keluar dari Mesir, kemudian menduduki, tapi sekarang kok seperti ini gitu ya. Ketika Gideon ini diminta oleh Tuhan untuk maju melawan orang Midian, ya itu di Hakim-Hakim ya itu ya, di Gideon itu ya, 6 ayat 12. Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Bisa dibuka di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini juga sama kata pahlawan yang gagah berani, the mighty man, ini sama seperti perkataan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daud. Kepada Gideon pun Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kayak padahal kondisinya Gideon ini sama sekali bukan punya kemampuan untuk bisa menghadapi, dia disuruh, bahkan dia kan sampai sama Tuhan itu, kamu berani nggak gitu, kalau enggak suruh si cewek itu ya, Deborah gitu, seperti itu kan. Nah, Gideon itu bilang, aku ini siapa gitu kan. Tuhan menyuruh dia melawan Midian, mulai dari bawa tentaranya sampai di 10.000 berkurang sampai 300 ya. Tuhan itu melatih dia. Pada saat Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani, kondisi dia itu bukan orang yang bisa bilang aku ini pahlawan, layak untuk dipanggil pahlawan, enggak gitu. Tapi Tuhan itu menyemangati, dia tahu gitu bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani bukan karena kekuatannya. Nah, ini yang kita mau pelajari, siapa sih orang-orang yang gagah perkasa ya, orang-orang yang disebut pahlawan-pahlawan Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang biasa kok. Bukan orang-orang yang punya kemampuan. Saya lihat ya, kalau di firman itu mulai dari Musa gitu ya, itu kan kalau kita lihat sekarang tuh pahlawan-pahlawan iman gitu ya, Musa, Daud, Gideon, itu orang-orang yang biasa seperti kita ini gitu.
Ketika dia dipanggil, ketika Tuhan ngomong engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa, itu dia sama sekali bukan di dalam keadaan yang layak untuk ya aku ini pahlawan gitu. Punya keberanian atau punya confident, rasa percaya diri bahwa iya aku pahlawan. Semua itu enggak. Ingat Musa itu pahlawan, tapi dia ketika Tuhan bilang seperti itu, dia ya gak pede juga gitu kan. Dia tidak dalam keadaan punya banyak kemampuan untuk dia percaya bahwa dia ini ada pahlawan. Aku ini kan mesti muter-muter gitu, aku ini gak bisa ngomong gitu, banyak alasan untuk menolak. Tetapi Tuhan itu panggil mereka, mulai dari Musa, mulai dari Daud apalagi kalau kita lihat ya di proses penetapan atau pengurapan Daud ketika Samuel memilih anak-anaknya si Isai itu sangat menarik ya, bahwa yang disebut pahlawan-pahlawan itu Tuhan itu sama sekali tidak tergoda untuk melihat kita itu dari luarnya saja. Yang di 1 Samuel 16 yang atas-atas itu, di ayat-ayat atas itu ketika Samuel disuruh untuk memilih anak-anak Isai. Pertama-tama itu Samuel kan datang ke rumah Isai, yang datang anaknya yang pertama, anaknya Isai yang pertama sampai Eliab gitu. Gagah perkasa, tinggi, gede, dari sisi karakteristik cocok lah, ini disebut pahlawan, disebut nanti yang jadi diurapi sebagai raja Israel, pengganti Saul. Ketika Eliab datang, anak pertama datang, wah Samuel, nabi pun juga kalau salah juga gitu. Samuel itu di dalam hatinya ketika Eliab datang itu juga bilang, ini pasti orang yang dipilih oleh Tuhan gitu. Karena perawakannya kayak gitu. Tapi Tuhan bilang ke Samuel apa? Enggak, aku sudah menolak dia. Kamu jangan melihat pada luarnya saja gitu ya. Tapi Tuhan itu melihat hati. Itu yang pertama. Siapa sih pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa? Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ingat bahwa Tuhan itu tidak melihat tampilan luar saja. Seperti ketika dia menunjuk Daud, orang yang diurapi pahlawannya yang gagah perkasa. Eliab yang gagah perkasa, yang secara fisik ini kuat, tampilannya oke. Samuel sendiri sampai kepencet dan bilang ini pasti orang yang diurapi atau dipilih Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan bilang, aku sudah menolaknya, bukan dia gitu. Tetapi aku sudah memilih orang yang Tuhan pilih, Tuhan urapi. Sampai anak yang keberapa tuh, ada Eliab, terus ada siapa lagi Pak Beni? Ya, ya ada dua, lupa. Jadi ada 2-3 kali anakmu, loh sampai terakhir ini sudah anakmu ini semua Kok Tuhan nggak mau semua ya? Dari sisi karakter, ciri-ciri kayak gitu itu seharusnya layak ini jadi pengganti Saul. Kalau Saul itu memang raja Israel yang waktu pertama kali dipilih Tuhan, meskipun Tuhan terpaksa memilih raja gitu ya, tapi dari sisi perawakannya keren, cocok untuk mengganti Saul. Tapi ternyata Samuel bilang, sudah anakmu ini oh ada satu sih yang masih menggembalakan, nggak masuk hitungan gitu loh. Ketika datang wajahnya kemerah-merahan dan elok parasnya, kayaknya nggak masuk karakter kriteria sebagai seorang raja gitu kan, karena mungkin kok masih imut-imut seperti itu. Tapi Tuhan memilih dia. Ingat yang pertama bahwa Tuhan ngomong kita ini pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan itu nggak melihat tampilan fisik kita. Karakter yang dari luar itu Tuhan sama tidak
terpesona dengan itu, tidak tertipu dengan itu. Tetapi satu, Tuhan itu melihat hati. Kenapa Tuhan memilih Daud? Tuhan melihat hati Daud. Kalau kita lihat baca Daud gitu ya, Daud itu memang asik banget gitu. Hatinya itu cintanya sama Tuhan itu sangat kuat gitu ya. Dia apa Pak Beni, kalau Daud itu dikatakan the man after my own heart. Daud, the man after my own heart, orang yang dekat dengan hatiku gitu, itu Daud. Kenapa sih Daud dikatakan seperti itu? Dia buat salah, dia lari ke Tuhan, dia enggak jaim, dia lari, Tuhan aku ampuni, aku sudah salah, aku berzina, seperti itu. Hati yang seperti itu yang diingini oleh Tuhan. Kenapa Tuhan sebut Daud sebagai pahlawan-pahlawannya? Karena hatinya itu orang yang mengejar Tuhan, orang yang mengingini Tuhan lebih daripada apapun. Kita dikatakan pahlawan-pahlawan oleh Tuhan. Orang-orangku yang gagah perkasa, Tuhan gak melihat rupa kita, kekuatan kita, kemampuan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita ini merindukan Tuhan? Apakah hati kita ini sangat-sangat merindukan Dia lebih daripada apapun? Itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bukan orang-orang yang tampilan fisiknya besar, kemampuannya besar seperti itu, tapi Tuhan melihat hati. Itu pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kata pahlawan, ya, hero atau pahlawan, kalau didefinisikan, diartikan, ya ternyata Alkitab mendefinisikan kata pahlawan itu sangat-sangat bagus. Yang pertama yang disebut pahlawan itu adalah selfless servant, hamba yang tidak memikirkan dirinya sendiri, itu adalah pahlawan. Nanti saya share aja PPT-nya gitu ya. Jadi pahlawan menurut Alkitab itu adalah hamba yang tidak memikirkan dirinya sendiri, yang mengesampingkan kepentingan dirinya dan patuh, obedience, patuh taat kepada panggilannya. Itu definisi arti pahlawan menurut Tuhan. Pahlawan menurut Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia adalah hamba yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya, dan taat pada perintah atau calling, panggilannya terhadap Tuhan. Itu adalah pahlawan. Nah, kalau malam hari ini kita lihat, siapa sih pahlawan-pahlawannya Tuhan? Siapa yang dikatakan Tuhan, engkau bangkit, engkau pahlawan-pahlawanku yang gagah perkasa. Orang-orangku yang gagah perkasa adalah orang-orang yang taat akan panggilannya, yang tahu akan panggilannya, orang hamba yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu adalah pahlawan. Jadi kita itu ketika jangan berkecil hati, itu kerinduan Tuhan terhadap kita semua ya. Bahwa Tuhan itu menyebut kita, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ketika kita ini tahu bahwa Tuhan itu ingin kita mewarisi karakter itu, bahwa Tuhan itu ya memanggil kita untuk menjadi orang-orangnya yang gagah perkasa, yang apa tadi karakternya? Humble, ya, rendah hati, tidak memikirkan dirinya sendiri, dan taat akan panggilannya. Ya, itu yang pertama. Jadi kita tahu bahwa seorang pahlawan itu enggak dilihat dari Tuhan, sama sekali enggak tertarik dengan
tampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Sama seperti ketika Tuhan memilih Daud, ketika Tuhan memanggil Musa, ketika Dia memanggil Gideon, semua tidak dalam keadaan layak untuk disebut sebagai pahlawan, tetapi Tuhan melihat hatinya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kita anak-anaknya, apakah kita ini mengasihi Tuhan? Apakah kita ini mengasihi Dia lebih daripada yang lainnya, dari kepentingan kita, keinginan kita? Tapi kerinduan kita adalah untuk memenuhi panggilannya, menyenangkan hatinya. Kalau itu, kita adalah orang-orangnya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Meskipun kita kecil, kita kurus, kita nggak punya apapun, tapi kita punya hati yang mengasihi Dia, hati yang ingin menyenangkan Dia. Itu adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Hidupi itu, bahwa kita ini adalah pahlawan. Kita boleh bersorak setiap hari bahwa kita ini adalah orang-orangnya yang gagah perkasa karena kita mengasihi Dia. Nah, karakteristik pahlawan tadi, dari pengertian tentang pahlawan, karakteristik yang menonjol dari seorang pahlawan tadi, selfless, tidak memikirkan dirinya sendiri, dia humble, dia rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia tahu, dia mengimani bahwa kekuatannya adalah Tuhan sendiri. Ada dua ini, humble, rendah hati, dan imannya bahwa kekuatannya, kemampuannya itu bukan dari dia sendiri, tetapi Tuhan yang memampukan. Dua ini adalah karakter ketika Tuhan bilang, engkau pahlawan-pahlawanku yang gagah perkasa. Selfless, humble, rendah hati. Nah, rendah hati kalau menurut pengertian Bapak Ibu itu apa sih? Miss Maria? Rendah hati. Rendah hati lawannya enggak sombong. Ya, rendah hati menurut kita apa? Ya kebanyakan bilang enggak sombong gitu ya. Ketika saya baca tentang humble atau rendah hati, kalau Pak Benny kan sudah lulus gitu ya. Bahasa Ibrani sudah lulus toh Pak? Pastor Benny. Humble itu bahasa Ibraninya itu jauh dari definisi kita tentang rendah hati. Aslinya adalah afanah gitu ya. Afanah itu apa gitu. Ternyata kata humble, rendah hati, afanah menurut bahasa aslinya Ibrani itu adalah in portion. Artinya di dalam porsi yang Tuhan berikan, itu adalah rendah hati. Jadi yang disebut oleh Tuhan orang yang rendah hati itu bukan orang yang sombong, yang tidak sombong, tetapi adalah orang-orang yang menempati bagiannya sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah rendah hati. Jadi kita ini, makanya Tuhan bilang pahlawan-pahlawanku yang gagah perkasa. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu melihat kita, ini adalah orang-orang atau anak-anaknya yang punya hati yang mengasihi, yang mencintai Dia lebih daripada apapun. Dan Dia menghidupi sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan porsinya. Jadi tidak dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia hidup di dalam porsi atau bagian yang sudah Tuhan tetapkan untuk dia. Dia enggak sombong, dia enggak minder. Itu adalah orang rendah hati. Seringkali kita ngomong rendah hati, oh aku enggak sombong, aku enggak apa-apa gitu ya. Tapi
ternyata backgroundnya, motivasinya yang mendorongnya ternyata minder. Itu bukan rendah hati. Rendah hati adalah kita ini hidup, menghidupi sesuai dengan bagian yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Itu adalah rendah hati. Makanya ketika Daud, ketika Gideon, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dikatakan pahlawan-pahlawanku, orang-orangku yang gagah perkasa. Tuhan itu tahu, Tuhan itu memanggil sesuai dengan bagian yang sudah Tuhan tetapkan untuk Gideon, untuk Daud, untuk Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir. Itu bagian yang sudah Tuhan berikan kepada Musa untuk Musa hidupi. Itu adalah orang yang rendah hati. Dia tidak akan terintimidasi. Orang-orang yang rendah hati tidak akan terintimidasi, tidak akan tergoda untuk membandingkan dirinya dengan kesuksesan, dengan prestasi-prestasi dari yang lainnya. Dia menghidupi apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Itu dikatakan rendah hati. Jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, si Daud ini benar confident, percaya diri, bukan dengan kekuatannya tetapi dia tahu bahwa dia mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan tetapkan untuk dia. Nah, untuk tahu kita ini bagian apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita hidupi, mau tidak mau adalah intim mau sama Tuhan. Tanpa kita intim sama Tuhan, kita nggak bisa jadi orang-orang yang Tuhan bilang pahlawanku yang gagah perkasa, karena nggak tahu porsi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidupi, yang jadi bagian kita itu apa. Sehingga akhirnya seringkali adalah terintimidasi, melengkrek, susah, nggak kuat, nggak mampu. Karena apa? Karena nggak tahu porsi yang Tuhan beri untuk kita itu apa. Gampang sekali lemah, jatuh, sedih, susah, karena nggak tahu bagiannya. Porsi yang Tuhan berikan untuk dia, Tuhan bilang kamu itu pahlawan yang gagah perkasa kok. Tapi ketika kita nggak tahu, nggak intim dengan dia, kita nggak tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan kekuatannya, sudah memberikan semua yang kemurahannya untuk kita. Kenapa Daud bisa gagah perkasa? Kenapa Musa bisa sangat lemah lembut, sangat sabar? Karena dia tahu Tuhan itu memberikan, memanggil dia untuk itu. Dan dia menghidupi. Dia jadi pahlawan yang gagah perkasa bukan karena kekuatannya, karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang memberikan porsi itu untuk dia. Kita saat ini, malam hari ini, sama-sama dekatlah sama Tuhan untuk tahu porsi apa, bagian apa yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita untuk kita hidupi. Dan itu yang membuat kita kuat. Kita tidak terintimidasi dengan melihat kesuksesan yang lainnya. Kita nggak gampang ingat ya, media sosial itu membuat orang komparasi, membandingkan itu, membuat kita nggak nyaman, nggak merasa sukses dan sebagainya. Jangan ukur kesuksesanmu dengan kesuksesan orang lain, karena Tuhan memberi porsi kita, bagian kita itu sendiri. Nikmati itu, hidupi itu. Dan ini yang membuat kita ini bergairah menjadi pahlawan orang-orang yang gagah perkasa, karena kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan beri. Itu rendah hati. Rendah hati bukan kelemak-kelemak. Rendah hati bukan ya enggak apa-apa, enggak. Rendah hati adalah orang yang tahu dan menghidupi bagian porsi yang sudah Tuhan beri, tetapkan untuk dia. Itu rendah hati. Itu adalah ciri pahlawan orang-orang yang gagah perkasa. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir, karakteristik apa? Yang kedua adalah tahu bahwa kekuatannya, kemampuannya Tuhan tuh mengerjakan di dalam dia.
bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi Tuhan. Di 1 Samuel yang tadi dikatakan bahwa dan Tuhan menyertai dia. Itu adalah pahlawan. Tuhan menyertai dia. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu melakukan segala sesuatu itu bukan karena kekuatan kemampuannya, tetapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupannya melalui dia, dan dia tinggal menghidupi apa yang sudah Tuhan tetapkan. Karena itu saudara-saudara, malam hari ini kita mau melihat, sudahkah aku menjadi orang-orang yang dikatakan Tuhan, hai anak-anakku, orang-orangku yang gagah perkasa. Itu Tuhan melihat kita seperti itu. Tuhan tidak melihat wajah, rupa, kemampuan, tetapi Tuhan melihat hatimu. Ketika hatimu mengasihi, mencinta Dia lebih daripada yang lainnya, engkau adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ketika engkau tahu bahwa Tuhan itu memberikan porsi atau bagian yang ingin Tuhan kita kerjakan, itu adalah orang-orang yang gagah perkasa buat Tuhan. Malam hari ini intim dengan Tuhan, kita mau intim dengan Tuhan, itu berproses untuk kita tahu bahwa semakin hari kita ini semakin menghidupi panggilan Tuhan, porsi yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Di awang-awang enggak harusnya, tetapi dari keintiman setiap hari, sehingga apa? Gairah kita, kekuatan kita, sukacita pengharapan kita itu dari Tuhan, karena Tuhan sendiri yang ngomong, ini adalah bagianku. Apa? Kita baca setiap janji firman-Nya, itu adalah porsi, bagian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita anak-anaknya. Tuhan katakan kita ini lebih dari pemenang. Yes, lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan lebih dari pemenang? Karena kasih-Nya Tuhan itu sudah diberikan untuk semua, sehingga kita bilang, kita ini lebih dari pemenang karena Tuhan yang memenangkan kita gitu. Itu adalah porsi yang Tuhan mau. Ayat terakhir di Yoel ya. Ketika Tuhan, apa sih panggilan kita di hari-hari terakhir ini? Tuhan bilang bahwa engkau adalah orang-orangku yang gagah perkasa. Di Yoel 3 ayat 9 sampai 11. Ini di kitab Yoel ini, ketika Tuhan memanggil kita sebagai pahlawan yang gagah perkasa di akhir-akhir zaman ini ya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan. Ya, kerendahan hati untuk hidup sesuai dengan porsi bagian yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Di Yoel 3 ayat 9 sampai 11. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Lanjut. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Lanjut. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Di akhir-akhir zaman, di masa-masa ini Tuhan itu memanggil kita, ayo bergerak maju pahlawan-pahlawanku. Karena apa? Tuayan banyak. Makanya Tuhan bilang, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Asah setiap apa yang sudah Tuhan beri untuk setiap kita untuk melayani. Ketika tuayan itu banyak,
Tuhan ingin kita ini adalah pahlawan-pahlawan yang ikut loh ya, ikut. Apa tuh namanya? Harvest itu apa? Memanen. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan untuk anak-anaknya, pahlawan-pahlawannya di akhir masa-masa akhir. Bagian kita adalah menempa mata bajak menjadi pedang, lebih efektif lagi untuk apa? Menuai. Itu adalah bagian kita. Biarlah malam hari ini, hai pahlawan-pahlawannya Tuhan yang gagah perkasa, hidupi panggilan porsi yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Sehingga hanya Tuhan saja yang disenangkan. Gairah kita, kekuatan kita bukan dari kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan. Sehingga kita bilang setiap hari kita bergairah karena Tuhan saja kekuatan kita. Amin.